Oke, sekarang kita mempelajari tentang Orientalisme. Ini salah satu tokoh postkolonial yang lahir di Palestina. Namanya Edward Said. Ya, nama lengkapnya Edward Wadi Said. Dia menulis buku yang sangat terkenal berjudul Orientalisme. Itu terbit tahun 1978. Nah, buku Orientalisme ini berbicara soal secara umum ya, itu bagaimana sebenarnya Barat itu memproduksi pengetahuan tentang dunia timur. Nah, nanti kita akan tahu dan membahas sebenarnya siapa sih Barat itu dan siapa sih Timur itu, dan kenapa kok ada seolah-olah ada dua oposisi biner antara Barat yang punya karakter berseberangan dengan dunia Timur. Ini kira-kira sebabnya ini karena apa? Kok ada dua pembagian yang sangat umum dan stereotyping ya? Oke. Gambaran umum dari pemikiran Orientalisme ini. Jadi sebenarnya Orientalisme itu berasal dari kata Orient. Orient ini dari bahasa Yunani, di Latin juga ada. Itu awal mulanya adalah tempat matahari terbit. Nah, di timur. Nah, lawan dari Orient ini adalah Oksiden. Sama dari bahasa Yunani adalah tempat matahari tenggelam. Jadi dia berasal dari kata itu, dari awal mula itu. Nah, nanti si bangsa Barat ini mengadopsi istilah itu untuk menyebut belahan dunia di wilayah timur, di sebelah timur dari negara-negara Eropa. Nah, di sebelah timur Eropa itu ada dua pembagian. Yang pertama adalah Timur Dekat, yaitu negara-negara yang kita sebut sebagai Timur Tengah. Nah, Timur Tengah itu sendiri adalah negara yang berada di sebelah timur benua Eropa, tapi di Indonesia itu berada di sebelah barat wilayah Indonesia. Tapi kita masih tetap menyebut itu negara Timur Tengah. Padahal itu ada di sebelah barat. Kalau dari posisi kita di Indonesia, negara-negara itu ada di sebelah barat. Nah, tapi kita menyebutnya tetap masih Timur Tengah. Nah, itu sebenarnya berawal dari Orient ini. Berawal dari bagaimana posisi dari negara-negara atau bangsa-bangsa timur itu dilihat dari sudut pandang wilayah barat, bangsa barat. Nah, selain ada Timur Dekat, Barat juga mempunyai istilah Timur Jauh. Timur Jauh ini wilayahnya Asia, India, termasuk juga Indonesia, Jepang itu, Korea itu masuk Timur Jauh. Maksudnya Timur Jauh dia ada di sebelah timur tapi agak jauh dari wilayah barat atau wilayah Eropa. Nah, kalau kita lihat beberapa teks-teksnya teks kolonial Belanda itu ada Isvar. Jadi dari sudut pandang Belanda itu ada wilayah Timur Jauh yang disebut dengan Indonesia. Nah, setelah zaman pencerahan Eropa, istilah ini terus diproduksi dan direproduksi dalam teks-teks Oriental atau teks-teks kolonial di Barat. Nah,
Orientalisme, kenapa disebut isme itu? Karena dia seperti paham yang menginternalisasi pikiran bahkan sampai ke praktek dalam dunia barat atau orang-orang barat ketika melihat timur. Jadi dia seperti paham yang cukup kuat di Eropa atau negara-negara barat dalam melihat dunia timur. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut sebenarnya dari mana pikiran-pikiran ini muncul. Oke, dalam definisi atau pengertian pertama, Orientalisme ini menurut Edward Said itu dibagi menjadi 3. Jadi ada Orientalisme sebagai kajian akademis, lalu kemudian ada Orientalisme sebagai cara berpikir atau mode of thought, lalu ada Orientalisme sebagai institusi atau lembaga. Nah, ketiga definisi ini saling berkaitan, saling berhubungan satu sama lain, yang kemudian diterapkan Said dalam membaca teks-teks orientalis. Kemudian ini pengertian berikutnya, yaitu Orientalisme sebagai cara berpikir. Nah, sebagai cara berpikir ini bersifat politik. Nah, jadi timur itu tidak hanya dideskripsikan, tidak hanya didefinisikan, tidak hanya diteliti, tidak hanya didokumentasikan, tidak hanya dianalisis, tetapi dia dibentuk sebuah hubungan dengan Barat. Jadi dia bukan sebuah objek yang berdiri sendiri, tapi dia objek yang dikaitkan dengan dunia Barat. Nah, inilah yang nantinya akan membahas sebenarnya kenapa sih ada 2 pembagian yang sederhana ini antara Timur dan Barat. Nah, bagi Said, pembagian 2 ini itu tidak didasarkan pada realitas empiris, realitas sejarah historis yang dinamis. Tapi bagi Said, pembagian Timur dan Barat itu adalah geografi imajinatif. Nah, itu adalah imajinasi. Dia tidak berdasarkan pada realitas dinamis, realitas historis yang dinamis, tapi imajinasi yang bisa ditangkap dari teks-teks yang diproduksi oleh Barat. Nah, imajinasi itu punya 2 ciri. Yang pertama itu dia berdasarkan pada 2 garis imajiner yang membelah bumi ini antara benua Eropa dan benua Asia. Nah, awalnya itu ada 2 pembagian itu, berawal dari situ. Nah, 2 pembagian yang sederhana ini itu digambarkan itu realitas imajiner gitu. Jadi dia tidak berdasarkan fakta di lapangan yang dinamis dan historis dan empiris, tapi imajinasinya bangsa Barat yang ada dalam teks-teks itu. Nah, siapa Barat, siapa Timur? Kalau dalam teksnya Said, Timur itu ada Timur Jauh dan Timur Dekat. Yang tadi saya jelaskan itu ya. Timur Dekat itu adalah wilayah-wilayah Timur Tengah dan masa Timur Tengah. Timur Jauh itu wilayah Asia. Sedangkan Barat itu adalah negara-negara Eropa. Secara spesifik adalah negara Inggris dan Perancis. Kenapa 2 negara itu? Karena 2 negara itu punya wilayah jajahan yang cukup besar di wilayah timur. Nah, karena ini sebuah objek
yang dikaitkan dengan peradaban barat, maka timur kemudian digambarkan karena dia lain dari peradaban barat, maka dia digambarkan bersifat aneh, yang seperti ilmu antropologi itu adalah peradaban yang lain. Jadi dia diaderkan, diliankan timur ini. Bahasa-bahasa teksnya yang diteliti Said itu ada we dan you atau them, we dan them, we, they, our, them. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita, mereka, saya, kamu itu muncul dalam teks-teks barat. Kalau timur itu wilayah orang-orang lain, mereka yang bukan bagian dari kami.